Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslimin rahimakumullah, zaman terus berganti, tetapi esensinya mah sama-sama saja. Kebutuhan tentang sandang, pangan, papan dari dulu ada. Kemudian gaya hidup dari sejak awal peradaban Babilonia, Mesopotamia sampai sekarang itu juga ada. Dari prasejarah sampai sejarah, walaupun zaman berganti terus seperti itu. Dan karena seperti itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memancangkan aturan-aturan umum buat kehidupan manusia, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik di desa maupun di kota. Di desa ada gaya hidup tersendiri, di kota ada gaya hidup tersendiri, alat-alat bantunya macam-macam, maka semua ini terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Ada yang bertanya, bagaimana sih tabarruj yang dilarang oleh Islam? Gaya hidup berhias, bersolek bagi seorang wanita yang dilarang oleh Islam itu seperti apa? Apa kita nggak boleh menyesuaikan zaman dengan mewarnai bibir, dengan mewarnai pipi, dengan menghias alis dan seterusnya, atau menggunakan baju yang sedemikian rupa? Apa nggak boleh? Secara umum begini. Jadi setiap yang berlebihan itu tercela dalam Islam. Itu secara umum begitu ya. Setiap yang berlebihan itu tercela dalam Islam. Semuanya. Bahkan ibadah berlebihan, beribadah berlebihan ya. Mau puasa terus, puasa wisol misalnya, ya nggak boleh dalam Islam. Sholat nggak tidur-tidur juga tercela. Nggak mau menikah, ingin jadi seorang rahib yang nggak nikah karena menjaga nafsu syahwatnya juga nggak boleh. Nah begitu juga sebenarnya berhias ini boleh-boleh saja asalkan tidak berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Pertama, mengganti yang telah diciptakan oleh Allah. Alis dicukur ya, dikerok, diganti dengan alis yang baru. Itu nggak boleh. Itu menghias alis sedemikian rupa sampai mengganti yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya, tidak boleh mengganti. Atau juga mungkin perempuan ya, pingin giginya itu rata, kemudian giginya itu diratakan dengan suatu alat sehingga gigi itu menjadi sejajar. Nah ini nggak boleh mengganti-ganti, merubah-merubah kayak ini tidak diperkenankan. Apalagi sampai kemudian ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, karena dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki pengen jadi perempuan biar dia bisa berhias. Oh itu lebih parah lagi, itu mengganti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memancing syahwat bagi lawan jenis. Misalnya seorang perempuan memakai parfum atau pewangi yang jelas mencolok. Makanya dalam Islam itu kunci minyak wangi ya. Kalau bagi laki-laki warnanya pudar tapi baunya menyengat. Laki-laki itu. Kalau perempuan itu warnanya tajam tapi baunya nggak boleh menyengat. Nah, kecuali untuk suaminya ya, kecuali untuk suami. Ini secara pergaulan dia, maka dia harus menjaga agar jangan sampai bau minyak wanginya ini menyebabkan terdorongnya syahwat lawan jenis. Dalam hal ini adalah seorang laki-laki. Ini gimana sih Islam giliran perempuan teh diatur sedemikian rupa? Ya memang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, karena wanita itu penghias pertama kehidupan dan ini diakui oleh dunia kan. Ya cobalah kalau kita misalnya ke mall atau ke Robani gitu ya,
Coba kita lihat yang untuk perempuan kan banyak gaya, banyak style, banyak jenis, bahannya macam-macam untuk memenuhi tadi itu hubbus syahawati minan nisa. Karena manusia itu dihiasi dengan indahnya pesona wanita. Makanya nggak boleh, jangan sampai ya kita itu mewangikan yang itu menyebabkan dorongan syahwat bagi lawan jenis kita. Itu ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan bunyi-bunyian gemerincing yang menarik perhatian. Contoh, memakai kalung yang terlalu panjang atau berlapis-lapis sehingga ketika kita jalan itu bunyi kecik. Nah, atau kalau dulu Arab jahiliyah itu bahkan mereka itu di bagian mata kakinya itu juga dikasih perhiasan, dikasih gelang juga. Padahal itu mata kaki. Kalau kita umumnya kan di sini ya, di pergelangan tangan. Ini di pergelangan mata kaki pun dikasih gelang. Sehingga kalau jalan itu cerik. Nah ini nggak boleh, karena ini mengundang perhatian. Jadi laki-laki jadi pengen ngelihat semua ini siapa yang lewat. Nah seperti itu namanya tabarruj ya, berhias yang terlarang. Nah, begitu juga, mohon maaf ya ibu-ibu dan teteh-teteh dan mbak-mbak semuanya. Misalnya kita tahu memakai jilbab, tapi ini seperti membentuk punuk unta. Berhias sedemikian rupa pakai jilbabnya, ini membentuk punuk unta. Itu kalau Rasulullah, itu ciri kiamat loh. Jadi kalau sudah di akhir zaman wanita rambutnya digelung ya ketika di jilbab, ini seperti punuk unta. Punuk unta itu kan gini kan, seret, nah gini kan, nanti kan kayak gini jadinya. Nah itu terlarang dan itu termasuk tabarruj yang dilarang. Jadi jangan berlebihan dalam berhias, walaupun itu diperbolehkan. Kalau mau berhias berlebihan di hadapan suami-suami, ustadzah, mbak, teteh, dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh